Hai semua. Jadi di sini dari kelompok 6 kami mau mempersembahkan. Kita di Museum Bahari. Jadi di sini gua nggak sendiri ya. Di sini gua sama kelompok gua. Ada perkenalan satu-satu. Saya Lutfi Adriansyah. Sama Fabila Zahra. Nama saya Ali. Saya Syifa. Hai, saya Dwifa. Jadi dan kami adalah kelompok 6. Ya. Dunia pelayaran Nusantara mengalami masa kejayaan pada abad ke-5 sampai 7 Masehi. Pada masa ini, perdagangan Nusantara sudah menjadi pelaut sekaligus pedagang utama di wilayah timur. Kerajaan Hindu Tarumanegara di Jawa Barat pada abad ke-5 yang sudah menjalin hubungan perdagangan sangat baik dengan bangsa Cina dan India, dan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera pada abad 7 dengan angkatan lautnya yang telah mendominasi jalur perdagangan melalui Asia Tenggara di Selat Malaka. Beberapa pelayaran yang singgah di Sunda Kelapa sebelum abad ke-16. Jauh sebelum Portugis datang ke Indonesia atau sebelum abad ke-16, pelabuhan Sunda Kelapa sudah dianggap sebagai pelabuhan internasional karena sering disinggahi oleh negara dari luar Nusantara, contohnya seperti India, Arab, Cina, dan Persia. Selain itu, mereka datang ke sini bukan hanya untuk berdagang saja, tetapi untuk menyebarkan agama. Kualitas ekspor dan impor Sunda Kelapa. Salah satu alasan mengapa Sunda Kelapa menjadi pelabuhan teramai karena komoditas perdagangan kualitasnya sangat baik. Barang yang diperdagangkan yaitu seperti bahan makanan, rempah-rempah, bahan pakaian, emas, bedak berlian, serta kayu-kayu. Barang komoditas ini tidak hanya berasal dari Nusantara, melainkan dari negara Asia-Asia yang lainnya. VOC, penguasa jalur rempah-rempah. VOC didirikan tahun 1602, semula hanya sebagai perusahaan dagang biasa. Dengan dukungan penuh kerajaan Belanda, VOC kemudian berubah menjadi penakluk dan penguasa wilayah untuk mendukung strategi perdagangan monopoli mereka. Di masa jayanya pada abad ke-17, VOC memiliki lebih dari 1.000 kapal dagang. Kolonial Eropa. Misi penaklukan lewat lautan. Ketika teknologi pelayaran semakin meningkat di abad ke-15, maka dimulailah era penjelajahan oleh bangsa-bangsa Eropa. Diawali dengan bangsa Portugis dan Spanyol, yang membagi dua dunia berdasarkan perjanjian Tordesillas. Dilandasi semangat Gold, Gospel, and Glory. Pelayaran kolonialisasi segera diikuti oleh bangsa Eropa lain. Hal inilah yang menjadi cikal bakal imperialisme kuno. Monopoli pelayaran niaga. Tujuan didirikannya KPM atau Perusahaan Pelayaran Kerajaan adalah untuk menunjukkan kekuatan dan serta untuk menegaskan kekuasaan Belanda di Kepulauan Hindia Belanda. Pada tahun 1888 terdapat 29 buah kapal api dan pada tahun 1903 terdapat 59 buah kapal api. Seluruh jalur pelayaran Nusantara dikuasai oleh Hindia Belanda. Adalah patung replika Vasco da Gama. Ia adalah seorang pelaut Portugis yang pertama kali mencapai Asia. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang penjelajahan Marco Polo. Jadi Marco Polo ini adalah penjajah dari Itali dan dia lahir pada tanggal 15 September 1254 dan meninggal pada tanggal 8 Januari 1324. Nah, jadi Marco Polo ini dia adalah seseorang yang selalu berjalan menelusuri sebuah benua dari benua ke benua, dari Italia sampai ujung Cina, sampai ke Nusantara, India, Timur Tengah, dan ke Italia lagi. Jadi dia juga seseorang yang menjadi penulis pertama Eropa. Jadi, ini merupakan rempah-rempah yang dicari oleh bangsa Portugis, Inggris,
Prancis, dan bangsa-bangsa Eropa lain yang datang ke Indonesia. Yang ini ada, contohnya ini ada kayu manis. Terus di sini ada pekak, bisa dilihat. Nah, ini ada ketumbar. Terus, nah ini yang paling penting dicari sama bangsa Eropa, jahe, karena di sana suhunya dingin dan jahe itu hangat, jadi mereka mencari itu. Terus ini ada kunyit, dan ini jintan, ini mahal banget, mahal banget. Ada asam Jawa juga, sama ada kemiri, ada mahoni, bisa dilihat ini mahoni. Ini ada kedaung. Nah ini kayu manis tuh bener-bener wanginya. Kayu manis banget. Ini yang kecil. Nah ini yang panjang. Literally ini panjang banget. Nah ini ada kapulaga. Kapulaga ini cari ini kapulaga contohnya. Kalau dibuka dalamnya itu bentuknya biji kayak gini. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Oke, jadi di sini tuh ada di dalam sumber-sumber sejarah yang ada, penulisan Sunda Kelapa telah berganti nama dengan adalah Jayakarta, yang artinya adalah kemenangan yang sempurna. Ada banyak versi penulisan Jayakarta, tapi itu adalah hal yang lumrah karena penulisannya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Dan ini ada history of Sunda Kelapa dan Jakarta. Permulaannya itu dari tahun 1512 dan 1521. Kemudian pada tahun 1522 ini ada dengan Portugis. Sekitar Desember 1526, Fatih Alila menyerbu Sunda Kelapa dengan pasukan gabungan Demak dan Cirebon. Dan awal 100.000 Datangnya VOC di Jayakarta dan pendirian Batavia. VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC adalah perusahaan dagang multinasional tertua di dunia yang didirikan pada 20 Maret 1602 di Belanda. Pada tahun 1610, VOC datang dan langsung membuat perjanjian ke Pangeran Jayakarta, yaitu Pangeran Wijaya Krama, penguasa Jayakarta dengan VOC yang diwakili oleh Jacques Wilhelmina dengan amanat dari Raja Belanda Mauritius de Nassau. Pada tahun 1615, Inggris mengadakan perjanjian dengan Pangeran Jayakarta untuk mendirikan benteng dan kamar dagang di barat Sungai Ciliwung. Tahun 1618 terjadi persaingan politik dan ekonomi antara Inggris, Belanda, dan Banten. Semakin meningkat dan kondisinya memanas. Penangkapan kapal Belanda oleh Inggris dijawab dengan Belanda membakar kantor dagang Inggris di Jayakarta. Tahun 1619 pada akhirnya Banten menjadi kekuatan yang mendorong Inggris keluar dari area ini. Begitu juga Pangeran Jayakarta yang diperintahkan keluar dari wilayah kekuasaannya. Banten juga kemudian meninggalkan kota ini dalam keadaan kosong tanpa penguasa. Belanda tidak pergi dan merayakan kemenangannya. Selamat pagi. Asik. Nama saya Lutfi. Sini saya akan menjelaskan apa VOC. Gerak-geriknya. Iya, gerak-gerik. Ini pada tahun 1602 yaitu adalah tahun berdirinya VOC. Dan VOC menduduki Batavia pada tahun 1610. Pada tahun 1615, VOC memiliki 50 kapal di jalur-jalur perdagangan VOC. Kemudian menjadi 150 kapal pada
abad akhir ke-17. Pada tahun 1652 sampai 1654, perang antara Inggris dan Belanda pertama. Pada tahun 1653, VOC mendirikan kantor dagang di Cape Town, Afrika Selatan. Pada tahun 1661 sampai 1662, VOC kehilangan kontrol atas Formosa. Dan pada tahun 1665 sampai 1667, perang antara Inggris dan Belanda di kedua. Pada tahun 1667, VOC kehilangan klaim atas Cape Town akibat perang Belanda dan Inggris yang kedua. Dan pada tahun 1672, perang Inggris dan Belanda ketiga. Kita kembali lagi, oke, di Museum Fathahillah. Jadi di sini gue mau ngasih tahu lukisan yang ada di belakang gua, di belakang saya. Jadi di belakang saya ini adalah sebuah lukisan Petrus Albertus van der Parra. Nah, dan dia ini adalah sebuah gubernur jenderal di Batavia. Ia merupakan sosok yang sangat religius, tetapi ia sangat suka kemewahan dan kekayaan. Dan ia sendiri pun meninggal pada tahun 1775 di lapangan Banteng. Jan Pieter Zoon, gubernur terkenal di VOC yang memulai monopoli perdagangan VOC di Batavia. Jadi di sini ada dua gubernur VOC. Yang pertama ada Peter Booth. Peter Booth ini adalah gubernur pertama yang mencari lokasi untuk menjadi pusat pemerintahan VOC. Masa jabatannya dari 1610 sampai 1614. Yang kedua ada Gerard van Reyns. Jadi dia gubernur pertama yang mengajukan untuk diadakannya perbudakan di tanah Hindia Belanda. Masa jabatannya dari 1614 sampai 1615. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang Dr. Laurens Real. Jadi ia itu lahir di Amsterdam 21 Oktober 1583. Masa jabatannya 1616 sampai 1618 dan meninggal pada 21 Oktober pada tahun 1637. Jadi Laurens Real ini berangkat ke Hindia Belanda sebagai komandan VOC. Kemudian setelah sepeninggalannya Gerard van Rins, ialah yang ditunjuk sebagai kepala gubernur VOC. Setelah dia menjadi gubernur, dia merupakan sosok yang keras, yang kejam, tapi dia mempunyai cara pandang yang beda dari yang lainnya. Gara-gara dia beranggapan kalau VOC itu terlalu kejam buat rakyat yang beradab. Gara-gara dia beranggapan seperti itu, dia diturunkan dari jabatannya pada tahun 1618. Jadi, ini adalah rekaman kehidupan di Batavia dalam sketsa dan litografi. Litografi merupakan sebuah metode untuk mencetak pada permukaan yang halus. Metode ini ditemukan pada tahun 1776 oleh penulis dari Batavia. Oke, jadi ini merupakan miniatur kapal Batavia yang merupakan salah satu diambil dari kapal ekspedisi Belanda yang karam sebelum mencapai tujuannya, yaitu Batavia. Kapal ini berangkat dari Texel, Belanda pada tanggal 28 Oktober 1628 dan karam pada tanggal 4 Juni 1629. Gaya posisi duduk Sultan Agung. Dan ini adalah Mataram versus Pati pada tahun 1973. Ini adalah latar belakang pertempurannya dan kira-kiranya ini adalah adegan perkelahiannya. Dan ini adalah gaya-gaya perkelahiannya. Dan juga ini adalah tentara Belanda lari tunggang langgar. Ini adalah pertempuran Sultan Agung dan Jan Pieter van Zoon.
Gambar-gambar ini dilukis oleh Sidur Darsono Sujono pada tahun 1986. Jadi ini merupakan banda nera yang masih termasuk dalam Kepulauan Maluku, diperebutkan oleh Inggris dan Belanda karena kekayaan rempah-rempahnya di tahun 1565 sampai 1620. Terima kasih ya. Jadi tadi kami juga sudah muter-muter dan bikin video mengekspos, menjelaskan tentang musim bahari dan juga musim Attahillah. Terima kasih. Semenjak dikasih tugas, kalian bisa mengenal banyak tentang VOC, kayak gitu. VOC. Tentang kalau di museum baharinya kayak rempah-rempah, Marco Polo, The Hotman, kapal-kapal. Terus ya di sini Di samping sana belum. Pelabuhan Sunda Kelapa. Kali-kali. Ya makasih buat Bu Hani karena sebelumnya saya nggak pernah jalan-jalan. Karena tugas ini, Sabar ya. tugas ini saya bisa jalan-jalan. Makasih buat Bu Hani. Besok kita jalan-jalan lagi. Iya, makasih udah ikutin kita hari ini. Ya, Terus makasih juga buat Bu Hani Bu Hani. yang udah ngajak nyuruh kita ke Museum Bahari, Museum jalan-jalan. terus ke Museum Attahillah. Banyak banget pelajaran yang kita dapat sih dari sini. apa? Kayak kita kenal banyak rempah-rempah, terus ngeliat kapal-kapal asli yang udah buat itu deh. Jadi intinya Ya. ya.